Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzal Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kiram. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Amma ba'd. Usikun ibadallah wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala idan wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah ala zalika minasyahidin syakirin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat Masjid Sabilal Muhtadin Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama saya mengajak diri saya dan kita sekalian untuk senantiasa mempersembahkan rasa syukur kita karena Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang merajai, yang menguasai bahkan memiliki alam jagat raya ini, yang tidak henti-hentinya mencurahkan rahmatnya, hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga sampai saat ini, sampai detik ini masih kita diperkenankan untuk kita hidup di dunia, menghirup udara segar lagi gratis. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan, perubahan-perubahan dalam hidup dan kehidupan kita ke arah yang lebih baik, ke arah yang bermartabat. Hari ini harus lebih dari kemarin dan besok harus lebih daripada hari ini. Hidup ini adalah perubahan. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali salah satunya adalah perubahan. Tidak ada yang abadi. Salah satunya abadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah merupakan rangkaian nikmat Allah Subhanahu wa taala dari waktu ke waktu. Sehingga apa yang kita rasakan, apa yang kita manfaatkan dalam hidup dan kehidupan kita tidak lain nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Tidak satu manusia di dunia ini yang mampu begitu banyaknya nikmatnya Allah. Bisa kita bayangkan, kita rasakan, mulai kita tidur sampai tidur kembali tidak pernah berhenti nikmatnya Allah. Contohnya saja oksigen yang kita butuhkan untuk melanjutkan kehidupan. Andai kata kita disuruh bayar, tidak satu manusia mampu membayar. Kita bisa saksikan saudara-saudara kita di rumah sakit, di ICU, di ICU, ketika membutuhkan oksigen, begitu sulitnya. Itu baru satu masalah. Maka marilah selalu kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan cara mensyukuri nikmat Allah yang pertama dengan hati. Buat semua yang terjadi ini adalah izin Allah. Mari kita biasakan untuk membasahi lidah kita dengan zikir la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga dengan tindakan, bahwa semua nikmat diberikan Allah mari kita gunakan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berupaya semaksimal mungkin menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Karena ini salah satunya akan menyelamatkan kita di dunia, lebih-lebih di akhirat. Dengan takwa akan selalu kita diberikan solusi dalam menjalani kehidupan ini. Bahkan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan takwa akan menumbuhkan kesadaran yang hakiki tentang kebenaran ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita, mengantarkan kita dari alam gelap gulita ke alam cahaya dan terang yaitu nur Islam. Mulai dari bentuknya kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran sebagai pedoman kita, kitab suci kita, iman kita, yang telah membawa misi akidah, membebaskan manusia dari bentuk kemusyrikan dan kemunafikan, menjelma berhala dan sebagainya. Dan Al-Quran telah membawa misi syariah tentang tata kehidupan. Semua manusia sama kedudukannya di depan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Quran telah membawa misi persaudaraan, kebersamaan atas dasar keadilan dan kebenaran. Juga Al-Quran membawa misi mengangkat derajat wanita.
membebaskan manusia dari kebodohan, kemiskinan dan sebagainya. Maka Al-Quran tidak cukup hanya kita mengaji dan membaca. Lebih dari itu, mari kita senantiasa qiraat Al-Quran, hafiz Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Untuk itu mari kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai idola kita, panutan kita, tauladan kita, yang memiliki pesona sepanjang masa dari seluruh akhir kehidupannya, tidak lain adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak terasa rutinitas kehidupan kita yang kita jalani setiap hari, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun. Hari ini kita sudah berada tanggal 3 Mei 2024, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal, di penghujung Syawal. Itu artinya sejak kita lahir di dunia ini, inilah perjalanan kehidupan kita di atas buminya Allah. Semakin bertambah umur kita, sebetulnya semakin jauh kita tinggalkan dunia ini, maka semakin dekat pada kematian. Karena kematian sudah barang pasti, aina ma takunu yurikul mauta wala kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kita berada, kematian pasti akan menuju kita, walaupun kita berada di benteng yang kokoh. Dan kematian itu merupakan satu peristiwa yang sangat misterius. Rahasia waktunya, rahasia caranya, rahasia tempatnya. Dan tidak mengenal akte kelahiran. Mau tua, mau muda, mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat biasa, tiba saatnya iza ja'a ajalun la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka tidak ada cara lain, mari kita senantiasa mengisi sisa kehidupan kita ini dengan yang bermika makna kebaikan-kebaikan. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak terasa bulan suci Ramadan telah meninggalkan kita kurang lebih 24 hari. Maka tentu ada rasa, ada kesan yang mendalam. Kesan yang pertama adalah kebahagiaan, karena kita telah memenangkan pertarungan yang luar biasa melawan hawa nafsu, sehingga kita kembali kepada minal aizin wal faizin, kembali pada kesucian. Dan kita termasuk orang-orang yang senantiasa kita bertakwa secara personal dan bertakwa secara sosial. Dan cirinya tentu kita orang-orang yang bertakwa itu adalah, yang pertama adalah mau menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah, mau memaafkan orang lain atas kesalahan, bebaskan hawa nafsu, menahan amarah. Ketika menzalimi dirinya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri-ciri orang bertakwa. Yang kedua, tentu kita sedih karena bulan puasa, bulan suci Ramadan 1445 Hijriah telah meninggalkan kita dan tidak pernah ketemu lagi kita. Harapan kita tentu mudah-mudahan bulan suci Ramadan yang akan datang 1446 Hijriah bisa kita jumpa kembali dan bisa kita laksanakan ibadah secara maksimal, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Itulah harapan kita. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sedikit tentang bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah sehingga mengundang nikmat-nikmat yang lain. Di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala alumkan kepada kita, barang siapa yang mensyukuri nikmatku maka aku tambah. Tapi barang siapa kufur terhadap nikmatku, maka tunggu asapku yang pedih. Hanya kadang-kadang manusia yang dikatakan nikmat itu hanya dalam bentuk materi. Kadang-kadang lupa kesehatan kita. Kita bisa datang di kantor, kita bisa datang di masjid bersilaturahmi. Ini merupakan salah satunya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang paling tinggi adalah iman dan kesehatan dan waktu yang luang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kenyataan menunjukkan banyak saudara-saudara kita mengalami tidak memiliki uang, pusing 7 keliling. Tapi kenapa bersamaan dengan waktu itu justru orang-orang yang punya harta, jabatan, keluarga, rumah yang mewah, ditimpa namanya kegalauan, ketakutan, kebingungan dan lain-lain sebagainya.
Pertanyaannya, kenapa demikian? Maka jawabannya sederhana, bahwa banyak manusia hanya memandang lehernya, hanya lahir saja. Padahal kita selalu berdua, lahir kita dan batin kita. Salah satu contoh secara empiris bahwa ketika manusia ditimpa namanya penyakit, pasti berusaha, berupaya secara maksimal, baik secara medis maupun secara alternatif. Hanya kadang-kadang manusia ketika ditimpa penyakit batin, mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Salah satu contohnya ketika dikumandangkan azan, tidak bergeming hatinya untuk datang di masjid, khususnya pada hari Jumat misalnya. Padahal Al-Quran jelas dikatakan surat Jumat, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah. Hai orang-orang beriman, jika diserukan, jika dikumandangkan azan pada hari Jumat, maka bersegeralah, tinggalkanlah seluruh aktivitas untuk mengingat pada Allah. Hanya kurang lebih 1 jam saja kita selesai. Kita diberi waktu 1 hari 24 jam. Begitu luar biasa diberikan kita kesempatan Allah untuk ibadah, aktivitas kita mencari keduniaan ini. Maka kunci kehidupan kita ini harus selalu kita tahu. Karena ketika kita tidak tahu kuncinya, walaupun kita dalam suasana bahagia, hanya casing saja, hanya kulitnya saja. Banyak orang kelihatannya bahagia di luar, tapi rapuh di dalam, bagaikan botol isinya comberan. Maka kunci kehidupan kita dalam menjalani kehidupan ini, karena begitu banyak manusia terkecoh dengan kehidupan dunia yang sangat sementara. Hidup ini sebentar saja. Kita diberikan waktu oleh Allah 3 dimensi waktu, yaitu hari yang kita lewati, hari kita berjumpa di masjid ini, sambil muhtadin, sebentar kita tidak tahu. Maka tidak ada cara lain, mari kita coba selalu mencari kunci kehidupan ini. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Begitu banyak manusia terlalu cinta dunia, takut mati, sehingga muncullah penyakit wahan, terlalu gampang berbuat dosa, berbuat maksiat. Kita lihat contoh sekarang ini di televisi, di surat kabar, di medsos, persoalan narkoba misalnya, tidak pernah selesai secara tuntas. Persoalan kekerasan, persoalan pornografi, persoalan korupsi, dan sebagainya. Begitu masif. Maka inilah momentum setelah kita bulan suci Ramadan, mari kita jadikan suatu kehidupan ini muhasabah binnas. Apa kunci kehidupan ini? Paling tidak 4 hal. Yang pertama, lillahi ma fis samawati wa ardh. Tidak ada yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh siapa kecuali Allah. Inilah prinsip yang harus melekat pada kita, yang berkaitan dengan surah Ibrahim tadi. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku akan kutambah, barang siapa kufur maka tunggu asap yang. Begitu banyak manusia sekarang ini kita lihat secara nyata bahwa dia selalu merasa memiliki. Pada kita hidup ini hanya 2 yang kita miliki, yang masuk di tenggorokan kita, kemudian yang kita sedekahkan. Uang kita di bank, uang kita deposito kita, bukan kita punya milik. Ketika kita memiliki harapan prinsip begini, maka kita berada di atas, tidak akan sombong. Ketika berada di bawah, tidak akan minder. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memberikan beban kepada umatnya yang tidak sesuai dengan kesanggupannya. Yang kedua, dimanapun kita berada harus selalu mengucapkan alhamdulillah. Karena setiap manusia menghadapi namanya masalah dan persoalan. Tidak ada manusia yang lolos dari masalah dan persoalan, hanya berbeda dalam meresponnya. Ada menerima persoalan masalah dengan kebingungan, ketakutan, kegelisahan. Tapi ada orang yang senyum dengan merasa dia tahu persis, fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Di puncak kesulitan pasti ada kemudahan. Inilah kehidupan selalu silih berganti antara senang dan bahagia, antara senang dengan susah, bahagia dengan derita. Itulah kehidupan manusia, selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada apapun profesi kita dalam hidup ini, sebagai pegawai negeri, sebagai pedagang, petani dan sebagainya, mari kita jadikan sebagai sarana jalan cinta menuju Allah, semakin dekat kepada Allah. Selalu kita ingat pada Allah.
Ya ayyuhallazina amanu zikrullaha zikran katsira. Berzikirlah dengan zikiran sebanyak-banyaknya pada pagi dan petang. Bertasbihlah. Dan yang terakhir adalah menurut hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Ahmad, barang siapa yang telah berbuat kepada kalian, maka balaslah kebaikan. Kalau tidak mampu, paling tidak kita doakan. Khususnya kepada orang tua kita yang telah membesarkan kita, membina kita, mendidik kita, membiayai bahkan mengantarkan kita ke satu pintu gerbang kebahagiaan, membangun rumah tangga misalnya. Maka betapa dosanya kita kalau tidak kita membalas budi baik orang tua kita. Ridha Allah fi ridal walidain. Ridanya Allah, ridanya orang tua kita, ridanya kedua orang tiga, ridanya Allah semua. Maka kesimpulan khutbah kita pada kesempatan ini, kalau kita mau bahagia di dunia dan akhirat, yang pertama mari kita senantiasa membasahi lidah kita dengan zikir la ilaha Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, ketika mendapatkan nikmat selalu mengucapkan alhamdulillah. Ketika kita mendapatkan musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, la quwwata illa billah. Ini namanya kalimat istirja. Pernyataan kita kembalikan kepada Allah. Ketika memulai sesuatu harus dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Ingat kepada Allah. Dan yang terakhir, ketika kita membuat dosa, karena tidak ada manusia lupa dari dosa, selalu istighfar, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita, sehingga kita selalu mensyukuri segala nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fil Qur'anil azim, wa nafani wa yakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillah wa Muhammadin abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi ajmain, amma ba'd. Usikun ibadallah wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala idam innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kaum muslimin rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini kembali saya mengingatkan diri saya dan kita sekalian untuk kita senantiasa meningkatkan, merawat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita menjauhkan segala bentuk kemusyrikan dan kemunafikan. Ya, ini mari kita jalankan perintahnya, jauhi larangannya, dengan senantiasa membangun kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu jangan kita tunda-tunda, dengan prinsip 3M, mulai dari sendiri, mulai yang kecil-kecil, mulai sekarang juga. Ini harapan kita, sehingga kita tidak masuk rugi dalam menjalankan hidup. Qad aflahal mu'minun wallazina hum 'anil lagwi muridun. Orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang senantiasa tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Untuk itu, mari kita senantiasa tingkatkan kualitas salat kita. Mari kita jadikan salat kita menjadi satu kebutuhan, bahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga demikian ini yang membawa kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbalna minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa qu'udana wa sujudana wa tadarruana wa tahashshuana wa ta'abbudana wa tammin taksirana ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman Rahimin. Ya Allah, selamatkanlah, bebaskanlah saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah. Allahumma rabbana taqabbalna minna innaka atubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi wabarakatuh. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.